Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kak Puji mau bahas tentang polinasi atau penyerbukan. Nah, penyerbukan atau polinasi itu apa? Polinasi itu adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik sehingga terjadilah proses fertilisasi gitu ya. Dicatat ya, jangan sampai lupa. Polinasi atau penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ya, sehingga terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, sebelum masuk ke proses polinasi, kita masuk dulu ke bagian-bagian tumbuhan nih, teman-teman. Ini ada bagian-bagian bunga, ada nomor 1. Ada yang tahu itu nomor 1 apa? Ya, nomor 1 putik, nomor 2 benang sari, benar banget. Nomor 3 tangkai sari ya. Nomor 4 mahkota bunga. Nomor 5 itu ovum. Nomor 6 itu kelopak bunga. Nomor 7 tangkai. Nomor 8 adalah daun ya. Kita lihat. Kok ada bunyinya? Oke. Putik. Ada yang tahu putik fungsinya untuk apa? Ya, alat reproduksi bunga betina. Kalau benang sari, alat reproduksi bunga jantan. Tangkai sari ya untuk menopang benang sari ya. Terus ada mahkota bunga. Mahkota bunga itu nomor 4. Warna bunga itu kan warna-warni ya. Ada merah, ada kuning, ada biru, ada ungu, ada orange. Nah, fungsinya itu untuk menarik perhatian serangga agar membantu proses penyerbukan. Sip. Nomor 5 itu ovum, berarti yang menghasilkan sel telur dari bunga. Nomor 5 itu kelopak bunga, fungsinya untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Yang ketujuh itu tangkai, fungsinya untuk menopang bunga. Jangan lupa ya dicatat. Kalau enggak, kalian bisa buka buku paket kalian. Oke, macam-macam penyerbukan. Teman-teman, penyerbukan tuh ada banyak ya tipenya. Yang pertama itu adalah penyerbukan sendiri. Nah, atau biasa disebut autogami. Kenapa disebut penyerbukan sendiri? Karena serbuk sari dari bunga itu jatuh ke putik bunga itu juga. Nah, itu makanya disebutnya penyerbukan sendiri. Jadi pengertian penyerbukan sendiri adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Nah, gini nih penyerbukan tetangga. Jadi, kalau penyerbukan tetangga itu dia masih satu tanaman, tapi beda bunga. Jadi dia masih satu tanaman tapi beda bunga. Jadi pengertiannya adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain tapi masih dalam satu tanaman. Tuh penyerbukan tetangga. Lanjut yang ketiga penyerbukan silang. Nah, ini nih kalau penyerbukan silang, bisa lihat ya gambarnya. Kalau penyerbukan silang itu dia udah beda tanaman tapi masih satu jenis. Nah, beda tanaman tapi masih satu jenis. Jadi pohonnya udah dua pohon sama-sama bunga mawar. Tapi yang bunga satu nyerbukin yang satu, bunga satu nyerbukin yang lain. Jadi pengertiannya adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain beda pohon tapi masih satu jenis tanaman. Oke, yang selanjutnya penyerbukan bastar. Nah, nih lihat kalau penyerbukan bastar dia beda bunga nih. Ada yang bunga ungu sama bunga oranye. Jadi misalkan kalian bisa buka buku paket kalian halaman 112. Nah, itu di situ ada bunga asoka sama bunga matahari. Nah, itu namanya penyerbukan bastar. Jadi pengertiannya adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain, beda tanaman dan beda jenis. Sip, kita ulang lagi. Penyerbukan sendiri tadi gimana? Ya, jatuh serbuk sari ke kepala putik bunga itu sendiri. Kalau tetangga gimana ya? Ya, jatuhnya serbuk sari
ke kepala putik bunga lain tapi masih satu pohon atau satu tanaman. Kalau penyerbukan silang, kepala putik bunga lain berbeda pohon tapi masih satu jenis. Kalau penyerbukan bastar, jatuhnya serbuk sari ke kepala putik beda tanaman dan beda jenis. Sip. Keren banget ya. Next. Oke. Nah, nih, kalau penyerbukan itu, selain penyerbukan dia dilakukan oleh serangga, teman-teman, ternyata penyerbukan tuh banyak dibantu sama hewan. Angin, serangga, burung, mamalia, atau manusia. Bukan dibantu oleh angin, nih, itu disebutnya anemogami. Contohnya tuh bunga, padi, jagung. Kalau penyerbukan dibantu oleh serangga, tuh itu namanya entomogami, ya. Kalau dibantu oleh burung, itu namanya ornitogami. Kalau dibantu sama mamalia, namanya, kamu jadi lupa. Ada masih ingat? Kalau dibantu manusia, namanya antropogami. Contohnya antropogami bunga anggrek ya. Sambil dibuka ya bukunya. Nah, nih, gimana sih Kak kalau penyerbukan pada tanaman itu kayak gimana? Jadi gini, ini kisah tawon yang menyerbuki bunga ya. Jadi, ketika tawon mengambil nektar di bunga lain, kan, otomatis kakinya itu menyentuh dong. Salah satunya adalah menyentuh serbuk sari. Nah, kakinya itu akan yang menyentuh serbuk sari itu kan pasti nempel. Nah, terus dia ngambil nektar di bunga lain. Nah, kaki yang tadinya ada serbuk sarinya itu akan menempeli bunga, ya. Terus bunga itu berkembang dan jadilah buah. Jadi gitu proses penyerbukannya, ya. Semoga membantu dan masih ingat. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa besok. Bye.